Pada suatu hari yang cerah di kota Yerusalem, Yesus dan para muridnya berkumpul untuk merayakan Paskah. Mereka duduk bersama di sebuah ruangan yang nyaman, penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Namun, suasana hati Yesus agak berbeda. Ia merasa sedih dan cemas, karena ia tahu bahwa saat ini adalah saat terakhir ia bersama dengan murid-muridnya, sebelum ia disalibkan. Dalam suasana yang hening, Yesus tiba-tiba berdiri dan mengambil sebuah handuk. Para muridnya terkejut melihat tindakannya yang tak biasa ini. Yesus dengan lembut membasuh kaki setiap muridnya. Ini adalah tugas yang biasanya dilakukan oleh hamba. Namun Yesus dengan rendah hati melakukannya sebagai tanda kasih dan pelayanannya kepada mereka. Murid-murid merasa campur aduk. Mereka merasa tak pantas untuk menerima pelayanan seperti ini dari guru mereka yang mulia. Namun, Yesus dengan lembut menjelaskan bahwa ia melakukan ini sebagai contoh bagi mereka. Ia mengajarkan pentingnya rendah hati, pelayanan, dan kasih kepada sesama. Saat Yesus mencuci kaki Yudas, murid yang kelak akan mengkhianatinya, suasana semakin tegang. Namun, Yesus tidak membiarkan hal itu menghentikan tindakannya yang penuh kasih. Ia mengajarkan bahwa kasih dan pengampunan harus diberikan kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang mungkin tidak pantas menerimanya. Setelah selesai membasuh kaki para murid, Yesus kembali duduk di tengah-tengah mereka. Ia berkata, "Aku memberikan contoh ini kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yesus mengajarkan pentingnya saling melayani dan mengasihi sesama sebagai tanda pengikutnya. Setelah Yesus selesai membasuh kaki para murid, suasana kembali menjadi hening. Namun, di antara para murid, ada satu yang merasa sangat gelisah. Itu adalah Yudas Iskariot, salah satu murid yang telah mengkhianati Yesus. Yudas duduk dengan wajah tegang, memikirkan rencananya yang jahat. Ia tahu bahwa saat ini adalah kesempatan yang sempurna untuk melancarkan pengkhianatannya. Ia berpikir bahwa dengan mengkhianati Yesus, ia akan mendapatkan keuntungan materi yang besar. Namun, Yesus yang memiliki kekuatan untuk melihat jauh ke dalam hati setiap orang, mengetahui rencana jahat yang ada dalam pikiran Yudas. Dalam kebaikannya yang tak terbatas, Yesus memberikan kesempatan terakhir kepada Yudas untuk bertaubat dan memperbaiki jalan hidupnya. Yesus berkata dengan lembut, "Sesungguhnya, salah seorang di antara kamu akan mengkhianati aku." Para murid saling menatap, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka bertanya-tanya siapa di antara mereka yang akan melakukan hal yang mengerikan ini. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, berada di dekatnya. Dengan hati yang penuh kasih, Yohanes bertanya kepada Yesus dengan suara pelan, "Tuhan, siapakah yang akan melakukannya?" Yesus menjawab, "Orang yang akan kuberikan roti yang kumasukkan ke dalam pinggan." Lalu ia mencelupkan roti ke dalam saus dan memberikannya kepada Yudas. Saat Yudas menerima roti itu, setan masuk ke dalam dirinya. Yesus tahu bahwa saat itulah Yudas telah memutuskan untuk mengkhianatinya. Yesus berkata kepada Yudas, "Apapun yang hendak kau lakukan, lakukanlah dengan segera." Yudas segera pergi meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Yesus dan para muridnya. Para murid yang tersisa tercengang dan bingung. Mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, mereka tahu bahwa saat ini adalah saat yang penuh ujian dan penderitaan bagi guru mereka. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan integritas dalam hidup kita. Yudas, meskipun berada di dekat Yesus dan menyaksikan segala mujizatnya, tetapi ia memilih untuk mengkhianatinya demi keuntungan pribadi. Kita harus belajar untuk tetap setia kepada nilai-nilai yang benar dan tidak tergoda oleh godaan dunia. Dari kisah pengkhianatan Yudas Iskariot, ada beberapa pesan moral yang dapat kita ambil. Pertama, pentingnya integritas. Yudas mengkhianati Yesus karena tergoda oleh keuntungan materi. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah pentingnya menjaga integritas dalam hidup kita. Kita harus tetap setia kepada nilai-nilai yang benar dan tidak tergoda oleh godaan dunia yang dapat merusak integritas kita. Kedua, bahaya keserakahan. Yudas tergoda oleh keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh keserakahan.
Kita harus belajar untuk mengendalikan nafsu serakah kita dan tidak membiarkan keinginan materi menguasai hidup kita. Ketiga, pentingnya memilih teman dengan bijak. Yudas adalah salah satu murid Yesus yang dipercaya, namun ia mengkhianatinya. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah pentingnya memilih teman dengan bijak. Kita perlu berhati-hati dalam memilih orang-orang yang akan kita percayai dan bergaul dengan mereka yang memiliki nilai-nilai yang baik. Keempat, konsekuensi dari tindakan. Pengkhianatan Yudas memiliki konsekuensi yang serius, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi Yesus. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah pentingnya menyadari bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi. Kita harus berpikir dengan bijak sebelum melakukan sesuatu, karena tindakan kita dapat berdampak besar pada kehidupan kita dan orang lain. Dengan memahami pesan moral ini, kita dapat belajar dari kesalahan Yudas dan berusaha untuk hidup dengan integritas, mengendalikan nafsu serakah, memilih teman dengan bijak, memberikan pengampunan dan belas kasihan, serta menyadari konsekuensi dari tindakan kita.